Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa kembali lagi di dalam anugerah-Nya. Kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, menikmati perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini, mari sediakan hati kita, diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan, karena kami boleh menikmati, mengalami kemurahan, kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati betapa pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-62, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu hanya dekat Allah saja. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita melihat bagian firman Tuhan pagi hari ini lewat Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan ayat 3 ini, kita akan belajar beberapa hal. Hal yang pertama, hanya Tuhan sumber ketenangan. Dengan jelas dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi di sana, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus menyadari bahwa menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kehidupan kita. Ada banyak hal yang dapat saja Tuhan izinkan kita lewati, kita lalui di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Daud mengalami satu keadaan, Daud mengalami satu kondisi di mana dia mengalami pergumulan di tengah-tengah kehidupannya. Dan di dalam pengakuan yang Daud ungkapkan lewat Mazmur 62 ayat yang kedua, jelas dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kata hanya dekat menunjuk kepada apa? Kepada satu keadaan, satu kondisi, pengecualian, bahwa untuk mengalami ketenangan, satu-satunya sumber yang dapat memberikan ketenangan yaitu Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan. Tuhanlah sumber ketenangan. Satu-satunya sumber ketenangan bagi Daud ketika dia menghadapi pergumulan hidup. Demikian juga saudara dan saya. Menjalani hari-hari kehidupan ini, ada banyak hal yang dapat saja membuat rasa tenang di dalam hati kita menjadi hilang. Rasa tenang di dalam kehidupan kita menjadi sirna. Tapi pagi hari ini lewat firman Tuhan kita belajar bahwa hanya Tuhan saja satu-satunya sumber ketenangan di dalam hidup ini. Yang kedua, yang dapat kita pelajari lewat firman Tuhan pagi hari ini bahwa hanya Tuhan sumber keselamatan. Dengan jelas di dalam ayat yang kedua bagian B di sana dikatakan daripadanya lah keselamatanku. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud sedang mengalami satu keadaan, ya,
kesulitan. Daud sedang mengalami satu keadaan kesesakan. Dia sedang terjepit posisinya. Dia sedang terdesak posisinya. Dia sedang ada di padang gurun Yehuda, melarikan diri. Karena apa? Dia terancam bahaya kematian oleh Raja Saul dan tentara-tentara Israel. Tetapi Daud di dalam pengakuan yang kita boleh baca pagi hari ini, Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Daripada siapa? Daripada Tuhan. Keselamatan dia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari ini, pagi ini kita harus menyadari bahwa hanya Tuhan sumber keselamatan. Keselamatan dari bahaya, keselamatan dari segala ancaman, keselamatan dari segala kesesakan, kesulitan yang mungkin sedang membahayakan hidup saudara dan saya. Tapi mari pagi hari ini lihat firman Tuhan, kita belajar bahwa hanya Tuhan satu-satunya sumber keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga yang kita dapat pelajari lewat firman Tuhan pagi hari ini, hanya Tuhan sumber perlindungan dan kekuatan. Lewat pengakuan yang dia ungkapkan di dalam Mazmur 62 ini, dia berkata, hanya dialah gunung batuku, hanya dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan sumber perlindungan dan kekuatan bagi Daud. Sebagai orang-orang percaya, apa yang bisa menjadi kekuatan bagi kita? Apa yang bisa kita andalkan untuk melindungi kita? Selain daripada Tuhan itu saja. Hanya Tuhan saja. Daud mengalami. Daud menyaksikan hal ini. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, jangan berlindung kepada apa yang mungkin sedang kita miliki hari ini. Jangan menaruh kekuatan kepada apa yang mungkin sedang kita miliki hari ini. Tapi mari berlindunglah kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai gunung batu kita. Jadikan Tuhan sebagai kota benteng kita. Karena hanya dialah sumber perlindungan yang sesungguhnya. Dia adalah sumber kekuatan yang sesungguhnya. Tanpa Tuhan di dalam hidup kita, kita akan mengalami keadaan yang mungkin rapuh. Kita akan mudah goyah. Kita akan hidup kita mudah hancur. Tapi lewat firman Tuhan, jadikan Tuhan sebagai sumber perlindungan dan kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap kuat, tetap kokoh, teguh di dalam iman kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan ajar kami supaya kami terus mengandalkan Tuhan satu-satunya sumber ketenangan, satu-satunya sumber keselamatan, satu-satunya sumber perlindungan dan kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini berkat-berkat Tuhan kami nikmati dan alami dalam hidup ini. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau Tuhan di hari baru ini. Mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.